mempertanggungjawabkan keabsahannya, kebenarannya, kevalidannya, otentiknya dengan melampirkan data-data yang ada. Surat nikah, surat cerai, keputusan dari pengadilan, katanya Anda nikah siri, bagaimana konun yang berlaku di Aceh. Kita tahu Aceh menerapkan syariat Islam. Perhatikan itu. Ya, bahwa ada konunnya, ada hukumnya di situ. Memang secara nasional kita sudah ada yang menaungin itu. Namanya KHI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Ada itu yang mengatur tentang perkawinan lengkap di situ. Jadi kami sampaikan sekali lagi, harusnya jangan bertindak dulu baru berpikir. Kalau dalam bahasa zaman sekarang, gimana nanti? Jangan, ini berbahaya, berisiko buat Anda dan buat kita semua. Pikirkan dulu, rencanakan dulu. Nanti gimana? Nah, begitu. Baru gentle. Jangan gimana ntar deh, gimana nanti. Ya ini yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudara, akhirnya kami atas nama umat Islam, rakyat kecil, rakyat biasa, dan kami juga selaku pendakwah di beberapa kota, bahkan juga negara. Saya akhirnya angkat bicara dengan peristiwa yang dialami oleh Ibu Komariah dengan anaknya Cut Fitri yang berpindah agama dan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Edi Simon Simanjuntak. Saudari Cut Fitri Handayani yang berasal dari Langsa, Aceh. Saudara-saudara, mari sama-sama kita sikapi dengan positif. Sekali lagi kami ingin sampaikan, mari sama-sama aura yang kita munculkan dalam menyelesaikan masalah yang kecil ini, yang tidak ada apa-apanya sebenarnya, cuman seolah-olah besar begitu. Ini yang kami tergerak angkat bicara untuk Anda semuanya. Terlebih-lebih kami melihat bahwa netizen menanggapinya dengan panik. Padahal satu orang, hanya saudari Cut Fitri Handayani di sini yang berpindah agamanya dari agama Islam ke agama Kristen. Ini pandangan kami. Ya, pandangan kami, tidak ada masalah. Mudah-mudahan saudari Cut Fitri melihat dan menyaksikan kami di sini. Saudara Cut Fitri, saudari, Anda mau beragama apa saja, mau Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan semualah. Bagi kami nggak ada masalah. Orang Islam ini nggak ada masalah. Itu hak Anda sebagai warga negara. Anda mau kemana itu hak Anda. Tapi ketika masalah Anda ini terlalu dibesar-besarkan sampai menyangkut-nyangkut masalah agama Islam, ini menjadi sebuah masalah besar bagi kami.
Jadi tolong aura positif dulu yang kita munculkan di sini. Jangan tiba-tiba ujuk-ujuk agama Islam khususnya yang selalu disudutkan. Agama Islam yang selalu dipojokkan. Padahal oknum satu orang, saudari Cut Fitri ini saya buka nih. Terus terang saudari, orang tua Anda menelpon saya loh. Ibu Komariah itu langsung menelpon kami melalui video call WA. Nanti saya akan buka semuanya. Di situ tolong Anda perhatikan, nurani seorang orang tua loh, yang melahirkan Anda, yang menyusukan Anda, yang mendidik Anda, membesarkan Anda, memelihara Anda. Sudah besar, sudah cakap hukum, Anda tinggalkan begitu saja. Masya Allah, subhanallah. Ini orang tua Anda menelpon kami dalam kondisi pasrah, gak tahu mau minta tolong kemana. Terakhir habis hakal, oke lah, biarkan Anda lepas agamanya mengikuti saudara Edi Simon. Tapi mereka tidak rela keturunannya, anaknya, dari pernikahan Anda dengan saudara Muhammad Nasir yang menghasilkan 2 orang anak umur 3 dan 5 tahun itu, Anda juga bawa-bawa gitu loh. Ini yang menjadi persoalan gitu. Jadi jangan berita ini dipeleset-pelesetin gitu. Kita sudah lihat wawancara Cut Fitri dengan beberapa orang yang ada di Zoom kemarin. Kita sudah cermati, kita sudah perhatikan. Di situ banyak kelemahan. Yang kami lihat tuh banyak kelemahan. Kenapa? Anda katakan Anda sudah menikah di gereja, tapi secara catatan sipil juga Anda masih katanya. Jadi jujurlah. Ya, saudara-saudaraku, jujur. Ya. Ingat itu pepatah itu. Sejauh dan secepat apapun kebohongan berlari, maka sejauh dan secepat itu juga kebenaran mengejar. Hati-hati. Kita fair saja. Di sini saya tidak ada tendensius. Tidak ada penekanan-penekanan supaya mengajak kembali Cut Fitri masuk ke agama Islam. Itu bukan urusan kami. Gak ada urusan bagi kami itu. Itu udah hak Anda, saudari Cut Fitri. Anda mengatakan menangis-nangis itu kehendak Anda sendiri. Anda mengatakan bahwa itu adalah mimpi yang Anda dapatkan. Jujur, kami tidak sama sekali tersinggung dengan statement yang Anda sudah sampaikan, saudari Cut Fitri. Kami tidak sedikit pun tersinggung. Tapi kami menjadi tersinggung ketika agama-agama kami dibawa-bawa. Ini secara akidah. Secara akidah nih ya. Tidak akan mau orang menggadaikan agama kalau akidahnya bagus. Sekali lagi kami tekankan, tidak akan mau orang menggadaikan akidahnya. Bahkan dalam Islam diajarkan Bilal bin Rabah terdahulu, kisah-kisah Islami, masita ya, direbus di kuali yang panas, air yang melega, untuk berpindah keyakinannya tetap nggak pengaruh kalau dia mati. Keluarga
Ammar bin Yasir, maaf, dicucuk kemaluannya hingga tembus ke kepala, tetap tidak berpindah. Bilal bin Rabah dipaksa oleh Abu Jahal untuk pindah dari agama Muhammad, agama Islam. Dijemur di terik matahari yang panas, ditimpa pakai batu yang besar, terkelupas kulitnya, tetap mengatakan ahad, ahad, ahad. Anda baru sekedar seorang laki-laki yang baru Anda kenal, lantas Anda berpindah agamanya dan meninggalkan orang tua yang melahirkan, membesarkan Anda. Subhanallah. Jadi jangan mendramatisir. Ini saya perhatikan sampai diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, meminta suaka kemana-mana. Sedangkan status Anda pun sebenarnya masih dipertanyakan, baik secara agama maupun secara hukum. Oke lah, secara agama nikah siri sah menurut agama Islam. Yang penting walinya ada, orang tua dari pihak laki-laki. Kendati pun diserahkan kepada yang lain, misalnya wali adol namanya, pengganti. Tapi saya ingin kembalilah bertanya kepada netizen ya, terkhusus kepada saudari Cut Fitri dan Edi Simon. Jujurlah, jujur ya. Anda, ini masalah keluarga sebenarnya, privasi, tapi sudah menjadi konsumsi publik karena viral. Jadi tolong kami ingatkan kembali, aura positif saja. Islam rahmatan lil alamin, tidak mengenal kekerasan, kekejaman, kekejian, gempar-gempur, hajar sana hajar sini. Bukan Islam tidak seperti itu, saudaraku. Islam itu rahmatan lil alamin. Bahkan orang membunuh saja, saudara, orang yang membunuh seseorang, lantas seseorang itu memaafkan, itu ada diajarkan dalam Islam. Bukan harus dibunuh lagi dengan kisos. Kalau dia memaafkan, ada diat di situ. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, yang dikasihi oleh Tuhan Yang Maha Esa, jangan kita terprovokasi dengan statement-statement yang ujung-ujungnya itu mengajak kepada perpecahan. Ya, sekali lagi kami mendapatkan informasi ini langsung dari pihak keluarga saudari Cut Fitri yang meminta tolong kepada kami bagaimana caranya supaya masalah ini selesai. Jangan lagi diperpanjang hingga akhirnya memunculkan persepsi-persepsi negatif. Itu apa gitu? Masalah pribadi Anda dibawa-bawa ke publish, lantas publish menyimpulkannya dengan perspektif ilmunya masing-masing, pengalamannya masing-masing. Iya kalau benar, analisanya. Kalau salah, ayo. Gimana kalau salah? Berabi toh? Jadi kami sampaikan sekali lagi pada saudari Cut Fitri Handayani dan saudara Simon, ya, selesaikan masalah kamu. Jangan bawa-bawa agama di sini. Anda mau berpindah keyakinan, itu hak Anda.
Gak usah dikatakan anaknya dipaksa, diambil paksa, itu udah urusan Anda, itu konsekuensi saudara. Itu konsekuensi Anda, pilihan Anda. Kan kita tahu prinsipnya, prinsip hidup ini. Hidup ini hanya memilih, ya, tidak, yes or no. Silakan memilih. Dan setiap pilihan ada konsekuensi. Anda harus terima itu. Konsekuensi logis yang harus Anda terima. Salah satunya adalah hak pengasuhan dan lain-lain. Belum lagi ditanya masalah harta. Ini saya dapat kabar lagi dari pihak keluarga Anda bahwa ada tanah dari yang katanya tanda kutip mantan suami Anda Muhammad Nasir yang sekarang di penjara. Ini yang menyampaikan adalah orang tua Anda kepada kami, bahwa ada sebidang tanah yang itu sebenarnya ada hak Muhammad Nasir, Anda jual melalui saudara Simon. Nah ini informasi ini valid langsung dari keluarga Anda. Selesaikan, itu masalah Anda. Konsekuensi logis yang harus Anda terima, saudaraku. Itu jangan buang badan. Wah, dia masalah saya dipukul, kekerasan dalam rumah tangga, dia sudah saya ceraikan. Itu hak Anda, urus sendiri itu. Anda mau nikah 3 kali, 4 kali, itu urusan Anda. Mau kepada siapapun Anda menikah, Anda berpindah agama, itu hak Anda. Tapi tolong, ini kami nyampaikan nih, buat kebaikan kita semua. Agama jangan Anda bawa-bawa di sini, gitu loh. Nah, kemarin pernyataan dari keluarga Anda mengatakan bahwa adik kami dibawa lari dan dicuci otaknya oleh Simon. Ini pernyataan dari keluarga Anda. Sekarang masalah ini dibawa-bawa, diviralkan. Dibilanglah sudah panggilan ini, panggilan itu dan sebagainya. Jadi sudah tidak, saya rasa sudah, cobalah dengan pikiran yang jernih, hati yang bersih, kita coba berenung sebentar deh. Coba nih, ya, jernihkan dulu nih masalah nih. Satu-satu. Ini udah benang kusut. Semua pihak sudah turut andil di sini untuk menyelesaikannya. Dan pada kesempatan ini hati kami kok tergerak gitu, ya, pengen gitu menyampaikan ini dari lubuk hati terdalam. Kenapa? Karena ada sedikit ketersinggungan masalah agama, ya. Saya aktivis dakwah, pemerhati masyarakat Islam, merasa terpanggil dengan peristiwa yang terjadi dengan Ibu Kamariah, Bu Lia, saudara Saparudin, kakak iparnya dari Muhammad Nasir, yang dari hasil pernikahan dengan Cut Fitri menghasilkan anak, memohon dan meminta bagaimana menyelesaikan masalah ini. Jadi saudara Simon, selesaikan tuh masalah Anda sama si Fitri. Statusnya jelaskan. Kalau memang belum cerai, ya tunjukkan. Kalau memang sudah cerai, tunjukkan. Fakta, data harus valid. Jangan menjadi asumsi publik, sehingga berbagai macam ragam pendapat-pendapat yang muncul dalam hal ini. Jadi kami pribadi, ya, saya nama Haji Azanul Sauti, saya ketua KAUMI, ya, ketua Aksi Umat Islam untuk DPD khusus Sumatera Utara dan Deli Serdang. Jadi merasa terpanggil dengan kejadian-kejadian ini. Saya juga berbicara di sini mewakili dari
pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Deli Serdang. Karena saya tahu tempat tinggal Saudara Simon dan Saudari Fitri di Percusai Tuan. Mungkin itu masih termasuk wilayah Deli Serdang. Jadi kami kapasitasnya sebagai pribadi, masyarakat kecil, masyarakat biasa, umat Islam, dan secara institusi ketua ormas sangat menyesalkan kejadian ini. Tegas kami sampaikan, kami sangat kecewa, prihatin dengan situasi kondisi apalagi di masa pandemi ini. Jadi tolong perhatikan baik-baik saudara-saudaraku. Kami ingatkan sekali lagi, aura-aura positif munculkan, jangan negatif, sehingga nanti ujung-ujungnya perpecahan. Kita tidak mau itu, kita tidak inginkan itu, apalagi Sumatera Utara ini. Peniti perdamaian, peniti emas perdamaian sudah kita raih. Kerukunan umat beragama sudah kita tunjukkan di sini. Jangan gara-gara satu orang oknum, saya katakan oknum, lantas semua turun rame-rame, riuh. Yang sesungguhnya ini yang tidak kita inginkan, ya. Masalah konsekuensi logis yang Anda harus terima dari pilihan Anda itu dengan memilih pindah agama, menikah dengan Edi Simon Simanjuntak, maka konsekuensi-konsekuensi yang muncul akibat dari perbuatan Anda ini, Anda harus terima itu. Anda harus selesaikan itu. Jangan memunculkan persepsi-persepsi negatif ke depannya. Ini menutup, ini ada pepatah Melayu nih, pantun Melayu. Kalau kata orang Medan, ala bang, urusan cinta gitu. Apa pantunnya? Nasi lemak buah bidara, sayang selasih hamba luruskan, tinggal emak tinggal saudara, karena kekasih hamba turutkan. Cinta, yang namanya cinta, apapun jadi indah, begitu. Demikian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih, ya, atas kesaksian-kesaksian yang telah Anda paparkan di beberapa media-media sosial, di YouTube. Tapi semua itu wajib dipertanggungjawabkan, keabsahannya, kebenarannya, kevalidannya, otentiknya, dengan melampirkan data-data yang ada. Surat nikah, surat cerai, keputusan dari pengadilan, katanya Anda nikah siri, bagaimana konun yang berlaku di Aceh. Kita tahu Aceh menerapkan syariat Islam. Perhatikan itu, ya, bahwa ada konunnya, ada hukumnya di situ. Memang secara nasional kita sudah ada yang menaungin itu, namanya KHI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Ada itu yang mengatur tentang perkawinan lengkap di situ. Jadi kami sampaikan sekali lagi, harusnya jangan bertindak dulu baru berpikir. Kalau dalam bahasa zaman sekarang, gimana nanti? Jangan, ini berbahaya, berisiko buat Anda dan buat kita semua. Pikirkan dulu, rencanakan dulu. Nanti gimana? Nah, begitu. Baru gentle. Ya, jangan gimana ntar deh, gimana nanti. Ya ini yang terjadi. Karena memiliki asumsi-asumsi yang menggampangkan masalah. Hati-hati juga ya. Nanti gimana?
Ini yang baik, ya, terencana. Gimana entar ya begini jadinya deh. Oke ya, demikian saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.